Ya, saudara, kami sambung lagi varian-varian baru COVID-19 di tengah terus ada peningkatan seperti sudah diduga pasca libur Lebaran positif COVID-19 di wilayah Republik Indonesia. Beberapa hal sudah kita sampaikan tadi dan bergabung kali ini ada Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Pagi Mas Heri. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Sehat. terima kasih, sehat, salam sehat juga. Dan kita bergabung, dari tadi kita sudah ngobrol dengan Profesor I Gusti Ngurah Kadek Mardika, pakar virologi Universitas Udayana Bali, dan juga Profesor Berry atau Zuhairi Jurban, Satgas COVID-19 ID. Kita sambung sedikit ya, Prof. Kadek dan Prof. Berry bersama Mas Heri. Mas Heri, sedikit saja, hari ini di Harian Kompas, dari hasil Kemenkes kemarin bertemu dengan DPR, Pak Wakil Menteri, Pak Dante Saxono mengatakan cukup tinggi ternyata ya peningkatan kita, paling tidak sampai kemarin dilaporkan sejak pasca libur Lebaran 32,01%. Bisa lebih spesifik ini seperti apa, di mana, kemudian apakah bisa juga Satgas COVID-19 juga mengetahui varian-variannya yang baru kah atau bagaimana, Mas Heri? Iya, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang kalau kita lihat dalam satu pekan terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ini terjadi memang ada eskalasi kenaikan kasus secara keseluruhan. Ya. Kemudian yang kedua memang pada awal-awal Lebaran itu testingnya berkurang karena sebagian petugasnya itu cuti. Masih cuti ya, masih Lebaran. Tapi secara kumulatif memang terjadi kenaikan dan trennya itu terasa dengan terbentuknya klaster-klaster baru di sejumlah daerah yang mungkin ini sekarang jumlahnya udah belasan yang sedang terus diantisipasi, termasuk klaster dari Cilacap yang awak kapal yang dari India yang 12 yang memaksa salah satu rumah sakit di sana juga ditutup. Kemudian kita juga dari klaster pemudik kita mulai temukan banyak sekali kasus di Jakarta dan Bogor gitu, sehingga kenaikannya itu dalam jumlah yang cukup tinggi, tidak hanya satu atau dua rumah, tetapi itu bisa melibatkan puluhan, bahkan lebih dari 60. Kita sebutnya jadi klaster pemukiman ya kan, Mas Heri ini kan? Iya, klaster pemukiman karena ini adalah buah dari mereka pulang dari mudik, kemudian tetap bersilaturahmi, kemudian terjadi penularan kepada yang lain. Ini tentu saja sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi memang masyarakat sebagian tidak atau mengabaikan larangan bepergian pada periode liburan kemarin, sehingga sekarang ini kita memanen dari apa yang kita perbuat. Jadi 32% kenaikan itu sangat tinggi dan memang agak mengkhawatirkan jika ini adalah varian-varian baru yang kita temukan, seperti tadi juga sudah banyak disampaikan ya oleh para ahli ya. Bagaimana varian-varian baru itu ditemukan dan jumlahnya terus meningkat, baik yang dari Inggris, Afrika Selatan maupun yang dari India. Ya, baik. Saya selalu membandingkan data ini kemudian dengan catatan dari ID nih, mumpung ada Prof. Berry. Prof. Berry di rumah sakit sendiri, saya kepengennya agak gambaran agak luas nih Prof. Berry, kalau memang ada datanya. Hanya di Pulau Jawa kah atau di luar Pulau Jawa, terutama Sumatera, karena kemarin ada kenaikan justru cukup tinggi di Sumatera. Itu bagaimana Prof. Berry, rumah sakit yang disampaikan data oleh Mas Heri dari Satgas Pusat ini berbanding lurus nggak? Sama nggak dengan di rumah sakit sekarang juga ada peningkatan, Prof. Berry? Di rumah sakit belum jelas ada peningkatan, kecuali yang tadi disebutkan di Sumatera sama di Kudus itu ya terjadi peningkatan. Dan yang dikhawatirkan adalah ya tadinya kan Pulau Jawa yang lebih merah, sekarang Sumatera lebih banyak. Khawatirnya nanti ada kayak fenomena pingpong, nanti orang Sumatera ke Pulau Jawa nanti naik lagi. Namun juga perlu juga sekali lagi kenaikannya tidak seberat kenaikan tahun lalu untuk saat ini. Namun ke depan juga kelihatannya estimasinya tidak terlalu tinggi, tidak setinggi tahun lalu yang Lebaran membuat kenaikan 93%. Dan yang saya kira perlu dicatat juga pengalaman negara lain. Misalnya kalau yang varian India itu di Amerika sekarang virusnya itu 3% dari virus di sana sudah varian India.
namun terus juga turun. Artinya dengan vaksinasi yang lebih cepat, lebih menyeluruh itu bisa sekali diturunkan. Oke. Tapi tidak usah terlalu khawatir, asal vaksinnya juga harus lebih cepat, lebih banyak. Oke. Ya, mudah-mudahan begitu nih harapan-harapan kita. Tapi saya kepingin ke Prof. Kadek berkaitan dengan ini, Prof. Kadek. Karena klaster pemukiman ini kan terjadi. Sebetulnya kita pernah bicara nih Prof. Berry, Mas Heri, dan kemudian kita sampaikan bahwa kalau nanti pulang mudik, diem dulu di rumah. 3-4 hari, kalau bisa seminggu, kalau bisa 10 hari. Malah pada halal bihalal setelah pulang dari sana. Itulah yang terjadi nih kan di beberapa di Jakarta, di Ciracas, apa dan segala macam. Nah, Prof. Kadek, itu bagaimana melokalisir itu semua? Sekarang kan bahkan di karantina tuh satu pemukiman begitu. Ini cukup atau kemudian ada himbauan lagi kepada masyarakat agar ini tidak lagi menyebar dan malah menimbulkan varian-varian baru seperti Prof. Chandra Yoga tadi sampaikan di bagian pertama. Dari sifat virus ini. Silakan Prof. Kadek. Ya Mas Bayu, kita harus maklumi kita sedang mengalami yang disebut dengan lelah COVID ini, capek. Iya. Cepat COVID. Setuju juga sih. Ya. Jadi begitu lelah COVID, yang berlaku adalah hukum yang disebut dengan psikologi massa. Tidak lagi seorang profesor, seorang ahli, seorang dokter, tapi begitu di publik, itu kemudian akan berlaku psikologi massa dan mungkin sebagian orang tadinya ketat melakukan protokol 3M, tapi begitu melihat sebagian orang lagi kecil barangkali, agak santai, kemudian masker di dagu, barangkali Mas Bayu juga sering seperti itu, Prof. Zubairi juga barangkali namanya juga sangat manusiawi, dan itulah kemudian kita ya sudahlah, kita kemudian akhirnya cukup banyak orang yang mengambil risiko itu karena sekali lagi ini lelah COVID, jadi kemudian kita sudah melakukannya lebih dari 1 tahun, ternyata kasus tidak juga terkendali, itu tidak under control, dan akhirnya kemudian sebagian orang sebagian besar bahkan saya pun dan sebagai seorang profesor kadang-kadang juga lalai, jadi harus ada demikian. Sehingga di samping 3M, yang kemudian 3T juga bermasalah, Mas Bayu. Pemerintah kita melakukan tracking, tracing yang masih under substandar, saya bilang ya. Jadi kalau per hari itu mestinya India bisa melakukan 1,5 sampai 2 juta sampel per hari dia lakukan, sementara Indonesia maksimum 50.000 orang sekarang barangkali menjelang Lebaran ini karena banyak libur mungkin jumlah tracing jadi turun. Jadi kita sebenarnya tidak tahu kasus yang sebenarnya. Ini situasinya. Kita tahulah kemampuan negara memang barangkali tidak optimal seperti China yang bisa melakukan 13 juta sampel dalam waktu 1 minggu. India 1 hari mereka melakukan 1,5 sampai 2 juta sampel per hari. Yang Indonesia jauh dari jumlah itu. Nah ini yang terjadi sehingga bagi saya kita hanya mengandalkan vaksin ini Mas Bayu. Jadi kita berharap sekali pemerintah segera menggenjot lingkup vaksinasi. Capaian kita di nasional baru hanya sekitar 5, sekian persen yang sudah divaksinasi 2 kali. Sehingga masih jauh dari cukup dan data dunia mengatakan vaksin efektif. Meskipun banyak varian baru termasuk varian Inggris di mana mereka sudah mencapai capaian di sana itu 60%, sehingga kasus tertekan dari 70.000 per hari menjadi sekitar hanya 2.000, 3.000 per hari. Jadi sudah jelas sekali vaksin efektif. Jadi termasuk untuk strain varian baru B117 pun di Inggris dan Amerika yang dominan, itu kasus sudah berhasil ditekan. Saya justru berharap sekali pemerintah segera menggenjot lingkup vaksinasinya. Kita cut off atau milestone yang saya inginkan tidak perlulah 70% dulu, cukup 50%. Yang terjadi di Inggris dan Amerika itu sudah efeknya pada epidemiologi kasus baru itu sudah jauh bisa ditekan. Saya kira itu saja harapan saya. Jadi sehingga untuk masyarakat
tetap protokol 3M, usahakan seketat mungkin, sedisiplin mungkin. Ya. Plus kalau ada vaksinasi, jangan lagi kemudian menolak, segera lakukan, daftarkan diri Anda dari kita semua, keluarga, dan kemudian kalau semua vaksin aman dan efektif, kemudian semua vaksin dipantau dengan ketat, begitu ada efek yang tidak diinginkan pasti akan segera di stop atau ditarik, sehingga coverage vaksinasi, lingkup vaksinasi bisa kita capai dengan cepat, jangan cukup memadai. Saya kira cut off-nya atau milestone Mas Bayu yang saya tunggu 50% saja dulu deh. Ya, 50% kita berharap ini bisa cepat tercapai begitu ya. Ya mudah-mudahan sampai tahun ini Pak Bayu. Ya, oke. Nah, harapan-harapan ini Mas Heri bagaimana? Sekalian saya ingin tanya ke Mas Heri karena juga banyak yang mengingatkan begitu. Yang baru ketahuan klaster pemukiman ini kan banyak di Pulau Jawa. Bagaimana di Sumatera, di Kalimantan, apakah juga sudah digenjot juga untuk kemudian Satgas daerah bisa men-tracing ini segala sesuatunya, Mas Heri? Ya, saya rasa memang tracing ini satu hal yang sangat krusial untuk dilakukan ketika terjadi peningkatan kasus. Ini untuk memastikan bahwa orang yang tertular itu tidak menularkan ke yang lain sehingga terjadi penularan yang masif dan eksponensial kayak gitu kan. Ini saya rasa upaya-upaya ini terus dilakukan dan upaya tracing ini tenaga-tenaganya juga terus ditambah. Selain tenaga reguler kan juga ada Babinsa sama Babin Kamtipnas. Termasuk di luar Jawa nih ya Mas Heri ya? Iya, termasuk di luar Jawa. Tetapi seperti disampaikan Profesor Kadek tadi bahwa vaksin ini juga penting juga ya untuk segera digenjot, kemudian diprioritaskan. Saya rasa pemerintah sangat mendengar hal ini dan berusaha dari secara bertahap vaksin terus berdatangan untuk memastikan suplai minimal sampai bulan Juli nanti, sehingga semakin banyak ya masyarakat, kalau sekarang sekitar 5 atau 6%, mungkin bisa akan terus bertambah di atas 30 atau 40%. Amin, mudah-mudahan. Mas Heri sedikit, ini beberapa teman saya juga tanya itu, baik vaksin mandiri yang saya mau bisa datang ke rumah sakit untuk vaksin untuk keluarga saya, itu mulainya kapan sih? Kapan sih Mas Heri itu? Ada perkiraan? Kalau gotong royong kan perusahaan ya, mungkin sekarang untuk industri padat karya begitu, dibiayai oleh perusahaan untuk karyawannya begitu. Kalau kita mau datang sendiri karena lebih ingin cepat divaksinasi, vaksin mandiri. Ya, selama ini vaksin mandiri memang masuk melalui perusahaan. Jadi didaftarkan oleh perusahaan dan dibayar oleh perusahaan. Jadi tetap buat masyarakatnya free. Sebagai karyawan juga free kayak gitu. Jadi memang sebaiknya mereka yang bekerja di swasta menghubungi pihak perusahaan untuk mendaftarkan diri melalui Kadin kayak gitu. Tapi setelah prioritas orang tua ini yang kelompok rentan ini selesai, saya rasa akan vaksin diberikan ke masyarakat umum dan seperti ditargetkan oleh Presiden bulan Juni ini benar-benar digenjot. Jadi mungkin akan semakin terasa impact-nya karena semakin banyak masyarakat yang sudah divaksin. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa cepat. Masyarakat banyak juga soalnya yang udah nggak sabar ingin divaksin ternyata. Semangat kita untuk mensukseskan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19. Prof. Berry, bagian-bagian akhir klaster pemukiman ini, ada saran bagaimana kemudian bagi warga masyarakat? Kalau kemarin saya duga karena kan kita biasanya kalau lebaran di komplek halal bihalal sedikit. Kadang-kadang halal bihalalnya sebenarnya sebentar kan Prof. Berry. Di halaman masjid sebentar, kita kemudian ini lupa mungkin ya bersalaman lah, padahal harusnya tidak bersalaman dan lain-lain. Saran bagaimana agar klaster pemukiman ini tidak makin berkembang kepada masyarakat yang sekarang mendengarkan kita, Prof. Berry? Iya, intinya adalah bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19 ini tidak kenal agama. Sudah jelas dibuktikan bahwa penyebaran banyak waktu halal bihalal, baik juga di masjid, di pesantren, di gereja, dan juga waktu kita melayat, waktu kita yasinan. Jadi tetap saja kalau kita berkerumun itu risiko tinggi banget. Baik juga waktu sekolah tatap muka, jadi semua harus hati-hati banget, itu yang pertama. Yang kedua juga kalau mendengar informasi juga harus di cross check dengan baik. Jadi misalnya
Dari Amerika katanya yang sudah vaksinasi 2 kali tidak perlu pakai masker. Itu di Amerika itu memang ada demikian, namun kenyataannya di banyak negara bagian di sana tetap pakai masker. Anak saya di Connecticut semuanya masih pakai masker, jadi jangan lepas masker kalau keluar rumah. Jadi kalaupun dengar sesuatu harap cek and recheck. Ini pada zaman ini memang harus selalu begitu. Dan juga jaga kebersihan, belajar pengalaman juga dari India mengenai ada black fungal itu mengenai jamur hitam dan sebagainya. Jadi kita memang juga harus selalu jaga kebersihan. Kalau pakai masker ya jangan dipakai bolak-balik terus, namun harus sering diganti kalau bisa. Kalau udah dilepas jangan dipakai lagi ya. Oke, nah itu yang bisa kita perbuat ya. Oh, Mas Heri sedikit menyambung tadi perbincangan dengan Prof. Chandra Yoga di bagian pertama. Penjagaan border kita, penjagaan kita terhadap masuknya orang asing ke Indonesia berkaitan dengan kita menjaga varian-varian baru agar tidak banyak masuk ke Indonesia. Kalau kita paling tidak, walaupun sudah ada, tetapi kita ingin mencegah itu. Apakah akan ada fokus khusus berkaitan dengan border ini, Mas Heri? Ya, border itu sudah dijaga dengan sangat ketat sejak varian B117 dari Inggris itu mulai menular. Itu sekitar bulan Desember, itu border sudah hampir ditutup kira-kira dari 28. Dan dari misalnya dari kedatangan Jakarta saja sudah ada 84.000 pelaku perjalanan dan kita menemukan lebih dari 3.000 diantaranya mereka positif. Setelah Nah ini upaya ini memang sangat mahal karena kita harus menyediakan karantina terutama untuk pekerja migran yang kembali. Tetapi ini juga terus dilakukan sampai saat ini. Jadi hanya ada 8 pintu kedatangan dari luar negeri di berbagai macam pintu kedatangan di Indonesia yang sekarang dibuka. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita melakukan mitigasi. Seperti di Juanda, di Surabaya itu ada 46.000 yang masuk sejak Desember, itu 1.300 diantaranya positif. Jadi memang ini penting dan dilakukan 2 kali tes yang secara standar PCR ini supaya agar mereka ini tidak menulari yang lain. Sekaligus jika ada yang tertular seperti ini bisa dilakukan genome sequencing yang kemudian diketahui varian virusnya dan kita bisa melakukan antisipasi yang diperlukan. Program ini akan berlanjut, Mas, kendati mahal, tetapi ini adalah sangat penting dibandingkan nanti jika sampai varian itu menular ke masyarakat luas. Oke, baik. Mas Heri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Prof. Beri juga terima kasih banyak data dan wawasannya. Prof. Kadek juga terima kasih. Kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan dengan kasus yang sudah mulai menurun dan kita menganalisa penurunan tersebut menuju ke kita bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Amin. Doa kita bersama. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Salam sehat.